Malam ini kita kembali berjumpa dalam program Sabda dan Doa. Mari kita menikmati pujian ini untuk memuji memuliakan Tuhan dan juga mengantar kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Segenap hatiku, seumur hidupku, hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Pegang tanganku Bapa, satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Satu bagian firman Tuhan pada malam hari ini saya akan baca untuk kita sekalian dari kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum saya baca untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami bersujud dan bersimpu di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Di hari terakhir minggu ini ya Tuhan, sebelum kami memasuki hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan besok dalam ibadah kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami rindu disapa oleh kebenaran firman. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara, segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ
dengan memakai pakaian buruk. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Segenap jemaat, berbahagialah kita jika firman ini menjadi kekuatan bagi kita dan menyegarkan hidup kita. Amin. Mari kita mendengarkan satu pujian ini. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku domba binal yang sesat, untuk membela diriku dipikulnya salibnya.
setiap hari ku berhutang pada kasih abadi, yang karena hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikul cobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materaikan bagi-Mu. Ibu Bapa, segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini, memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan pada malam hari ini. Jangan merendahkan orang. Da'ami di tiromadiong tutosenga. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak video-video inspiratif yang biasa di-share di YouTube. Ya. Ada seorang dengan penampilan kurang menarik, memasuki sebuah showroom mobil dan motor yang sangat mewah. Karyawan tidak terlalu peduli dengan kehadirannya. Bahkan kadang-kadang menganggap bahwa mungkin ini orang yang mempunyai niat yang tidak baik. Tetapi ketika dia menanyakan motor Harley Davidson di kasir, semua mata terarah ke kasir dan malu untuk mendatangi si pengandung moge yang ternyata konglomerat. Semua karyawan secara seperti kucing yang disiram air tak berkutik. Apabila lagi ketika mengetahui bahwa dia mengoleksi motor moge. Akhirnya direktur mengingatkan mereka bahwa usaha mereka maju jika menjadikan semua customer atau orang datang sebagai raja tanpa memandang muka. Dan ini banyak menjadi kebiasaan-kebiasaan kita di dalam masyarakat. Kadang-kadang kita melihat penampilan. Yakobus mengingatkan orang percaya kepada Yesus untuk menjauhi sikap hati yang membeda-bedakan orang. Karena sikap seperti itu dianggap jahat, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Sebaliknya iman Kristen hendaknya mengasihi secara tidak pandang bulu. Karena Tuhan sudah memilih orang-orang yang dianggap miskin menurut ukuran duniawi, untuk sama-sama menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikannya. Itu di dalam ayat yang kelima pembacaan kita. Kita mengasihi sesama antara lain dengan berbuat baik kepada mereka, ayat yang ke-8. Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi tanpa memilah dan memilih, dengan menyadari bahwa setiap orang adalah kepunyaan Allah dan sungguh istimewa sebagaimana diri kita sendiri, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-7. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara-saudara, mari kita belajar mengasihi tanpa pamrih dan tidak memandang muka. Jika tidak, kita terhitung orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum Tuhan dan dianggap oleh orang-orang yang jahat. Ayat yang ke-9. Oleh karena itu jangan merendahkan sesama jikalau kita mau dihargai oleh siapapun. Kalau kita mau dihargai, maka belajarlah bagaimana Allah memandang kita, bukan karena kita suci, layak lalu dilayakkan menerima keselamatan, tetapi karena kasih-Nya. Tuhan telah mengasihi kita, mari kita mengasihi sesama kita tanpa pamrih, tanpa embel-embel. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita berdoa dengan sungguh.
Jika Tuhan berkenan, besok kita sudah mulai beribadah tatap muka. Gereja kita sudah mulai terbuka kembali dan kita mulai akan beribadah seperti biasa. Kita beribadah pada jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan segala yang mendukung kita untuk datang beribadah besok. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami telah dilawat oleh kebenaran firman. Kadang-kadang dalam kehidupan kami memandang muka dan memilah-milah orang untuk kami kasihi, bahkan kami tegur. Dan firman Tuhan ini mengajarkan kami, supaya mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Dan kami tidak memandang muka, dan kami tidak memilah-milah siapa yang akan kami kasihi, siapa yang akan menjadi teman kami, siapa yang akan menjadi sahabat kami. Malam ini juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Ibu Ludia Biri, Ibu Alfrida Biri, Saudara Tipani M. Pasaka, Saudara Chandra Putra Salombe, Saudara Heniani Tangke, Saudara Pendredi Septian Tiku Padang, yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur sehingga hari ini boleh diperjumpakan dan hari kelahiran. Biarlah Tuhan memberikan hikmat supaya boleh memaknai kehidupan mereka dengan bersandar kepadamu dan memakai setiap hari ini bahwa itu sungguh berharga, dan dalam menjalani 1 tahun ke depan Tuhan senantiasa menuntun menyertai saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk Bapak keluarga, Bapak Daniel Lita Palinggi. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada keluarga ini, baik Bapak Lita, Ibu yang mendampingi, bahkan anak-anak dan seluruh rumpun keluarga besar mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ando dalam tugas pekerjaan dan pelayanan setiap hari, baik itu sebagai dokter, baik itu sebagai kepala rumah tangga, bahkan juga sebagai majelis gereja. Dan biarlah semuanya Tuhan akan berkati, berhikmat, supaya Bapak Dr. Lita Palinggi senantiasa diberikan kesehatan, hikmat, kekuatan dalam menjalani hidup karunia-Mu. Kami berdoa untuk Mama Ando sebagai ibu rumah tangga, mendampingi Papa Ando, mendampingi Ando dan adik-adiknya ya Tuhan yang sementara bertumbuh, sehingga semuanya boleh berkenan, semuanya boleh ya Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Berdoa untuk Ando, Obi, Aurel dalam pendidikan dan pertumbuhan, dalam menghadapi masa muda, dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga Ando, Obi, dan Aurel senantiasa bersandar kepadamu, dan biarlah kedua orang itu menjadi teladan dan berkat bagi kedua anak ini. Kami juga berdoa untuk Nenek Oren dan Oma Ando dalam masa tua, bahkan juga Nenek Ibu yang juga dalam masa tua yang ada di Batu Sapa di Makale Selatan ya Tuhan. Mereka tidak mampu lagi beraktivitas oleh karena faktor ketuaan. Kiranya Tuhan hiburkan Nenek Ibu sehingga boleh senantiasa dikuatkan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara baik dari Papa Ando, Mama Ando dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun dalam menjalani hidup karunia-Mu. Kami berdoa untuk Nenek Rare dan Nenek Ibu dalam masa tua, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati dan topang ya Tuhan sehingga boleh menjalani hidup karunia Tuhan. Malam ini juga Tuhan, kami tidak henti-hentinya mendukung jemaat-Mu yang sementara dalam masa-masa pemulihan dan juga sementara dirawat, baik di rumah sakit maupun yang sementara dalam masa-masa isolasi mandiri. Kami teringat orang tua kami Nenek Kevin, orang tua kami Mama Kevin yang saat ini sementara dalam masa-masa pemulihan dan senantiasa melakukan kontrol. Kiranya Tuhan senantiasa berkati semua dan suatu saat kedua orang tua saudara kami ini boleh pulih dan kembali ke tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapak Frederick Pase, Nenek Epan, Bapak Yakin Tandi Rerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski, Nenek Epa, Nenek Cynthia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pong Padati, Nenek Juno, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Kiranya Tuhan senantiasa menopang menuntun mereka, memberkati mereka dalam masa-masa pemulihan di rumah. Demikian juga kami berdoa untuk Nenek Naya di Gandang Batu Silanan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan menjamah dan menopang orang tua kami ini. Kami berdoa untuk Gebi yang ada di Pangket, kiranya Tuhan senantiasa topang. Juga Gepan yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Elim. Diberkatilah seluruh perawatan mereka sehingga boleh merasakan kasih dan boleh kembali sehat dan kembali ke tengah-tengah kehidupan dan kembali dalam pembelajaran. Papa dan Mama Marlo, Nenek Gigi, Mama Beni, Papa dan Mama Beni yang sementara isolasi mandiri kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati makanan, minuman, dan obat-obat sehingga suatu saat mereka dinyatakan negatif dan kembali beraktivitas. Malam ini kami berdoa ya Tuhan, bahwa jika Tuhan kenan besok, kami sudah mulai beribadah tatap muka di gereja. Kiranya Tuhan memberkati dan menopang kami, dan besok kami boleh beribadah, mulai dari jam 6 pagi, 9 dan jam 4 sore. Dan biarlah setiap majelis gereja yang melayani Tuhan berkati, Tuhan siapkan. Setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan senantiasa topang tuntun. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa. Kiranya Tuhan senantiasa peliharakan majelis gereja, pengurus OIG, dan juga segenap jemaat-Mu. Sehingga boleh menjalani hidup karunia-Mu dan tetap bersandar kepada kasih dan anugerah-Mu. Bangsa dan negara kami senantiasa kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Malam ini kami akan beristirahat, Tuhan akan menopang menuntun kami, sehingga kami boleh menikmati malam ini. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami. Dan inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui sabda dan doa. Selamat malam, selamat mempersiapkan diri. Jika Tuhan berkenan besok kita akan berjumpa di hari yang Tuhan telah tentukan dan kuduskan di hari Minggu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam sehat. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku.